Roma kesal dengan penolakan dan kata-kata DS Legia Warsawa. Negosiasi antara Roma dan DS Zelauko belum mencapai kesepakatan, dan komentar Direktur Olahraga tim Polandia tersebut beberapa hari lalu telah membuat Giallorossi kesal. Kami menerima tawaran dari Roma, yang ditolak. Kita lihat saja bagaimana reaksi Roma, kami akan merespons, kata Zelauko pekan lalu. Menurut jurnalis Eleven Sports, Piotr Dumanowski, Frederick Massara tidak menyangka akan mendapatkan pernyataan seperti itu dan tidak menyukai komentar Direktur Olahraga Legia Warsawa tersebut. Namun, negosiasi tersebut tidak berisiko. Klub-klub perlu menyelesaikan detailnya, terutama klausul pembelian kembali 10% yang ingin dimasukkan oleh tim Polandia tersebut. Diminati klub Arab, Mancini tegaskan komitmen bersama AS Roma. Roma, bek tangguh AS Roma, Gianluca Mancini berkomitmen untuk terus berseragam Il Lupi untuk beberapa musim ke depan. Komitmen tersebut dia buat usai namanya santer dikabarkan tengah diminati sejumlah klub Arab Saudi. Dirinya pun mengakui kalau dirinya memang sedang menarik minat sejumlah klub termasuk dari klub Arab Saudi. Ada beberapa tawaran dari Arab Saudi, ujarnya. Namun, dirinya menyebut kalau dirinya tidak akan pergi dari AS Roma karena ia sudah bahagia di Roma. Tapi saya bilang ke agen saya kalau saya sangat bahagia di sini, Roma. Saya cinta klub ini dan seragam ini, dan saya tidak mau memikirkan hal lain. Saya sudah di sini sejak 2019, ujarnya. Terlebih lagi saat ini, kata Mancini, dirinya sudah dianggap sebagai simbol klub berlambang serigala tersebut. Menjadi simbol klub ini adalah impian saya. Saya sirvictorinews.id. Gianluca Mancini sendiri didatangkan AS Roma, dirinya telah memainkan setidaknya 189 pertandingan dengan torehan 11 gol. Posisinya pun hingga kini tidak tergantikan walaupun AS Roma terus mendatangkan pemain yang sama di posisi belakang. Roma di antara tim yang tertarik pada Embolo dari Monaco. Roma terdaftar sebagai salah satu tim yang tertarik pada penyerang Monaco Bril Donald Embolo. Menurut L'Equipe, penyerang Swiss itu tampaknya akan meninggalkan Monaco, juga karena kontraknya berakhir pada tahun 2026. Klub Prancis itu tidak memasukkannya dalam skuad mereka untuk pertandingan Ligue 1 hari ini melawan Le Havre. Menurut surat kabar Prancis, AC Milan juga tertarik pada pemain tersebut, tetapi belum ada satu klub pun yang mengambil langkah. Update terbaru Jadon Sancho. AS Roma tidak senang dengan situasi Sancho, karena Giallorossi telah mencapai kesepakatan penuh dengan Manchester United. Bahkan kesepakatan tersebut sudah sejak 3 hari yang lalu dan hingga saat ini Giallorossi masih saja menunggu kapan oke persetujuan dari sang pemain. Sancho sedang mencari tahu semua berita terbaru tentang Roma sebelum mengambil keputusan. Akan tetapi dia juga menyoroti masalah keuangan, karena gajinya di Roma nanti jika sepakat, maka diperkirakan akan sangat menurun drastis. Wajar sekali sih untuk seorang Jadon Sancho masih berpikir lebih lama serta meminta waktu. Karena selain faktor lingkungan Roma, hal utama yang menjadi pertimbangan adalah tentang penurunan gaji yang sangat drastis jika dia bersedia pindah ke AS Roma. Di IG Sancho, edit profilnya pun sudah diganti dengan status atlet saja tanpa klub. Kita tunggu dan doakan yang terbaik Pak untuk tim kesayangan kita bersama. Indikasi transfer. Setelah pertandingan, Evan Dika berhenti untuk mengobrol dengan beberapa pemain dan staf teknis dari klub Neom SC. Sebuah tim yang paling erat kaitannya dengan bek Pantai Gading tersebut yang salah satu kandidat kuat untuk hengkang jika terjadi transfer besar demi membiayai ruang lain di Mercato Giallorossi. Bertukar jersey dengan salah satu dari mereka, yaitu pemain Neom SC bernama Zeze. AS Roma tidak jadi jual Manu Kone ke Inter Milan, ternyata ini alasannya. Keputusan AS Roma untuk mempertahankan Manu Kone disambut dengan antusiasme nyata dari para penggemar yang sangat takut kehilangan gelandang asal Prancis tersebut ketika Serie A 2025/2026 tinggal menghitung hari. Situs siamolaroma.it menjelaskan proses yang menyebabkan AS Roma memutuskan untuk mempertahankan Kone dan menolak tawaran dari Inter Milan. Adalah keputusan dari pemilik AS Roma, keluarga Friedkin. Para pemilik asal Amerika Serikat ini dalam beberapa jam terakhir telah mempertimbangkan kemungkinan nyata menjual pemain kunci di lini tengah AS Roma itu ke Inter Milan. Namun ada beberapa alasan operasi Mercato ini gagal total. Pertama alasan finansial,
karena Inter Milan gagal memenuhi harga yang diminta klub sekitar 50 juta euro. Kedua alasan fans AS Roma. Para penggemar memberikan reaksi marah di semua akun resmi klub saat mengetahui Manu Kone bakal dijual ke Inter Milan. Masalah keseimbangan tim. Ketiga alasan teknis. Gian Piero Gasperini, pelatih AS Roma, memberikan informasi kepada keluarga Friedkin bahwa kehilangan Manu Kone sekarang, hanya beberapa hari sebelum Serie A 2025/2026 dimulai, akan menjadi masalah bagi keseimbangan tim. Masalah keseimbangan tim bukan hanya secara taktis tetapi juga secara emosional. Oleh karena itu, Roma secara keseluruhan telah menginformasikan kepada Inter penolakan definitif mereka untuk merundingkan transfer Manu Kone. Disebutkan awalnya Manu Kone telah menerima tawaran kontrak sekitar 4,5 juta euro plus bonus per musim hingga 2030. Tapi kini situasinya sudah jelas, Manu Kone tidak akan meninggalkan AS Roma. Hal ini sangat menggembirakan semua pihak, terutama ribuan penggemar yang tentu tidak akan menyambut transfer ini dengan bahagia. Mulai gelisah. Saya tidak suka jika kita tidak bergerak, sudah lebih dari 20 hari kita tidak melakukan apa-apa di bursa transfer. Jika perlu melakukan sesuatu untuk memperkuat tim tanpa kehilangan pemain karena financial fair play, itu adalah pilihan manajemen klub. Saya sudah sangat jelas dengan manajemen klub tentang apa yang perlu dilakukan, dan mereka juga sudah jelas dengan saya. Semoga kita bisa melakukan apa yang kita pikirkan. Setelah pertandingan vs Neom, La Gioia Paulo Dybala mengunggah foto di media sosial dengan tulisan, "Senang bisa kembali bermain. Mulai besok, kami akan fokus pada kejuaraan. Forza Roma." Daniele Gilardi kena marah besar oleh Mr. Gasperini, bahkan ketika cooling break di tengah babak pertama, dia tidak berani mendekat karena terus diomelin Mbah Gaspar. Ngeri. Buat bapak-bapak yang nonton bareng full di babak pertama bersama Mimin pasti paham. Emmanuel Lulli. Nama baru di skuad Roma. Untuk laga persahabatan terakhir sebelum dimulainya musim Serie A tahun 2025 sampai tahun 2026. Gian Piero Gasperini memutuskan untuk memberi kesempatan kepada Emmanuel Lulli, yang masih berusia di bawah 18 tahun. Lahir pada tahun 2007, dan akan berusia 18 tahun besok, Lulli adalah bek kanan yang tangguh dengan kecepatan tinggi kualitas yang selalu menjadi daya tarik pelatih baru Giallo Rossi. Oleh karena itu, untuk pertandingan di Benito Stirpe di Frosinone, kick-off pukul 22 waktu Indonesia Barat, pemain muda ini kemungkinan akan mendapatkan menit bermain. Sebelumnya berposisi sebagai gelandang, Lulli kini telah memantapkan dirinya sebagai bek sayap. Dan siapa tahu, jika ia tidak tampil impresif di paruh pertama musim ini bersama Primavera, ia mungkin akan dipanggil ke tim utama oleh Gasperini. Dia menandatangani kontrak profesional pertama dengan AS Roma tahun lalu.